teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas tentang kantong semar atau Nepenthes ya. Jadi aku sering banget dapat DM, kenapa sih aku kalau ngerawat kantong semar kok cuman keluar daunnya aja, nggak ada kantongnya. Nah ini kebetulan aku habis rescue para Nepenthes ini yang di video ini. Nah ini kan kebetulan nggak ada kantongnya nih. Jadi aku mau sekalian sharing tips aku gimana caranya aku bikin mereka jadi berkantong. By the way, video ini lebih buat pemula yang baru mau nyobain ngerawat Nepenthes ya. Untuk teman-teman yang udah hobi tavor, hobi tanaman karnivora gini, ini video ini kalian boleh skip aja, pasti kalian udah pada ngerti soalnya. Nah, di video kali ini aku mau share dua hal. Yang pertama, gimana caranya aku bikin mereka jadi berkantong. Yang kedua, gimana caranya mengadaptasikan tanaman ini di tempat baru. Ini sebenarnya tuh tanaman miliknya temennya kami. Nah jadi dia itu punya greenhouse, tapi greenhouse-nya ini dia sudah mau dipakai untuk hal lain. Nah jadi semua Nepenthesnya itu dititipkan di kami. Sebenarnya Nepenthes nggak berkantong itu faktornya banyak banget. Nah tapi kebetulan kalau yang ini tuh aku tahu dia karena kekurangan cahaya. Jadi di greenhouse sebelumnya dia ini tempatnya teduh, makanya kantong semarnya itu nggak keluar kantongnya. Faktor-faktor lainnya kenapa Nepenthes nggak mau keluar kantongnya itu bisa karena media tanamnya salah, atau media tanamnya terlalu subur, atau media tanamnya ini udah basi, atau bisa juga karena salah penyiramannya pakai air pump. Nah kalau Nepenthes ini sebisa mungkin kalau misalnya kalian masih pemula, pakailah air yang benar. Jadi pakai air RO atau pakai air AC, air buangan AC, atau bisa pakai air tampungan air hujan. Buat kalian yang baru mau nyoba ngerawat Nepenthes, baru mau beli, kalau bisa belilah Nepenthes yang dalam keadaan sudah dipot, jadi media tanamnya itu nggak dibongkar. Kenapa? Karena Nepenthes ini tuh sangat beresiko stres kalau kita ganggu akarnya. Jadi kalau kalian beli yang di berut itu jadi dibongkar dari media tanamnya, jadi kayak cuman sedikit yang nempel di akar. Kalau kalian masih belum pengalaman, terus repotting Nepenthes, tapi akarnya patah, ini akan beresiko Nepenthesnya jadi stres. Kalau sudah terlanjur stres, Nepenthes ini prosesnya akan semakin lama untuk beradaptasi dengan tempat barunya. Nah, selama dalam proses itu dia nggak akan keluarin kantong dulu. Dan perlu diketahui masing-masing jenis, masing-masing ID itu punya kecepatan beradaptasi yang berbeda-beda. Contoh Gracilis, Mirabilis ini jangan dibandingkan dengan proses adaptasinya untuk jenis yang lain. Misalnya Bicalcarata atau Ampularia pasti berbeda. Karena Gracilis, Mirabilis ini memang lebih gampang beradaptasi, lebih gampang tumbuh. Proses adaptasi ini bisa beberapa minggu, tapi bisa juga beberapa bulan, ada juga yang sampai 1 tahun lebih. Tergantung tingkat stresnya, sama tergantung juga dia jenisnya apa. Jenis yang gampang adaptasi, gampang tumbuh, atau yang lelet. Tapi di video yang kali ini aku nggak akan bahas yang faktor-faktor lain ini. Jadi aku akan lebih fokus ke faktor kekurangan cahaya, sama gimana caranya mengadaptasikan para Nepenthes ini. Nah mereka ini bakal aku adaptasikan pelan-pelan, aku akan pindahkan secara bertahap. Jadi ini selama 1 minggu akan aku taruh di tempat yang teduh. Habis itu nanti setelah 1 minggu mereka akan aku pindahkan ke tempat yang lebih terang. Nah para Nepenthes ini akan aku taruh di sini selama 1 minggu. Ini di depan garasi dan beratap, dan dia juga nggak langsung kena sinar matahari ya. Hari ini tanggal 12 April jam 1:30. Nanti setelah 1 minggu mereka akan aku pindahin ke sini nih. Ke sini. Jadi aku sengaja taruh di belakangnya pot yang gede. Jadi agak tertutup karena sinar matahari, tapi nggak terlalu panas lah ya kalau di belakang bayangan ini. Oke, nanti aku update lagi minggu depan ya. Halo teman-teman, hari ini tanggal 19 April. Nepenthesnya udah pada aku pindahin ke sini di belakang pot yang pada gede-gede ini. Tapi ini tempatnya udah kena sinar matahari. Jadi yang sebelumnya kan teduh, bener-bener teduh, nggak kena sinar matahari. Nah ini tuh posisinya di teras. Jadi terasnya ini masih ada atapnya. Dan di depannya si Nepenthes ini kan ada pot-pot besar ini nih.
Jadi masih ketutupan bayangan-bayangan dari yang pot besar ini. Jadi walaupun kena sinar matahari, tapi at least masih agak ketutup bayangan. Setelah dipindah ke tempat yang kena sinar matahari kayak gini, ini teman-teman harus setiap hari ngecek apakah ini terlalu panas atau enggak. Jadi kalau kepanasan, pasti daunnya itu akan sunburn, coklat-coklat atau daunnya jadi lemas. Nanti aku kasih lihat yang sunburn kayak apa. Kebetulan kemarin ada yang sunburn karena aku pindahinnya tuh nggak smooth, jadi langsung ke tempat yang terang. Kalau dicek dia ternyata sunburn, ini buru-buru langsung pindahin lagi ke tempat yang lebih teduh. Artinya si Nepenthes ini belum siap untuk mendapatkan sinar matahari dengan suhu yang panas. Kalau kalian ragu, kalian bisa pindahinnya tuh ke tempat yang kena sinar matahari pagi atau kena sinar matahari sore. Jadi hindari yang sinar matahari siang. Kalau di tahap ini mereka sudah bisa beradaptasi tanpa kena sunburn, daunnya juga nggak lemes, itu berarti mereka sudah cukup ready untuk menerima sinar matahari yang lebih terang. Jadi 1 minggu dari sekarang aku bakal pindahin mereka ke tempat yang full sun. Kita ketemu lagi minggu depan. Halo. Nah kemarin setelah 1 minggu aku taruh di teras yang kena sinar matahari. Sekarang aku udah taruh mereka full sun. Di tahap ini beberapa hari ke depan aku akan setiap hari ngecek apakah mereka kena sunburn atau daunnya lemes atau enggak. Kalau sampai beberapa hari ke depan mereka aman tanpa ada sunburn, tanpa ada daun yang lemes karena terlalu panas, maka mereka bakal aku taruh di sini terus nih sampai mereka akan berkantong. Nah, di tahap ini tuh kita harus sabar banget nungguin mereka sampai mereka mau berkantong. Di video selanjutnya aku bakal tunjukin contoh yang kena sunburn seperti apa, sama Nepenthes yang sudah aku adaptasikan sampai akhirnya mereka berkantong. Nah ini contoh yang daunnya sunburn. Jadi waktu itu aku pindahinnya tuh terlalu cepat. Di tempat teduhnya kayak cuman beberapa hari, terus aku langsung pindahin ke tempat yang terlalu panas buat mereka. Jadinya mereka sunburn kayak gini. Ini jadi waktu itu aku langsung pindahin lagi ke tempat yang lebih teduh. Tapi aku sambil ngecek, ternyata daunnya mereka juga gak sampai layu, gak sampai lemes gitu. Jadi mereka tuh masih cukup kuat. Kalau sunburn kayak gini tinggal taruh dulu di tempat yang lebih teduh. Nah kalau ketemunya sampai yang daunnya lemes, itu yang bahaya. Kalau yang daunnya sampai lemes gitu, kita harus ngulang lagi dari awal, malah lebih repot. Jadi kita mesti sungkup dulu, kasih kelembapan yang tinggi buat tanamannya. Kalau enggak, Nepenthesnya bisa mati. Makanya lebih baik kita menghindari hal itu terjadi. Jadi kita pelan-pelan aja adaptasinya, bertahap. Kita yang sabar nungguin mereka beradaptasi, nanti lama-lama mereka pasti akan berkantong kok. Yang ini Nepenthes rawabikal, udah aku taruh di sini, aku adaptasiin sekitar 3 bulanan. Nah ini dia udah mulai kelihatan nih, udah mau berkantong dia, tapi masih kecil. Nah yang ini juga, ini udah keluar daun baru. Aku taruh di sini udah sekitar 3 bulanan ya. Udah terkena sinar matahari langsung selama 3 bulan. Nanti aku update lagi ya kondisinya. Halo teman-teman. Hari ini tanggal 15 Mei aku mau update rawabikal yang kemarin. Nah, sekarang mereka udah pada berkantong kayak gini nih. Ini memang aku udah pindahin mereka ke loteng ya. Jadi udah full sun di loteng bareng sama Nepenthes yang lainnya. Kalian bisa cek di video yang sebelumnya, ini bisa lihat dari daun yang sobek itu sama potnya, ini tanaman yang sama ya. Mereka sekarang udah berkantong. Kalau aku totalin waktunya dari pertama kali aku adaptasiin mereka sampai sekarang udah berkantong kayak gini tuh sekitar 3-4 bulan. Nah, Nepenthes yang ini nih udah aku adaptasiin beberapa bulan. Dari yang pertama aku taruh di tempat yang paling teduh. Nah, sekarang dia aku taruh di tempat yang terang tapi masih ada atapnya. Nah, ini udah kelihatan nih ada keluar daun baru, tunas baru. Sama di bagian bawahnya juga kelihatan nih. Tuh, keluar lagi tunas baru di sini. Halo teman-teman, hari ini tanggal 14 Mei, aku mau kasih update yang kemarin. Ini udah kelihatan membesar tunas yang di bagian bawah, inget kan? Nah ini tuh udah mulai nih, udah mau berkantong. Nah ini tuh aku pindahin ke tempat yang full sun. Nah sekarang udah kayak gini, kondisinya udah mulai
keluar kantong baru, terus daunnya juga semakin membesar. Ini kalau aku totalin waktunya ya, dari pertama aku repotting, terus aku adaptasiin mereka dan berkantong, itu aku butuh 6 bulan. Halo teman-teman, hari ini tanggal 15 Mei aku mau update para Nepenthes yang kemarin aku adaptasiin di bulan April kemarin. Nah ini sekarang aku memang udah pindahin mereka. Kemarin kan aku taruhnya di lantai ya, di depan rumah tuh. Nah aku kurang serak, jadi aku pindahin lah mereka ke kebun Nepenthes aku yang ada di loteng. Nah dari semua Nepenthes, ini ada satu nih yang udah kelihatan mau berkantong. Dia udah mulai ngebentuk kantong. Ini mungkin Ampullaria ya. Untuk Nepenthes yang lain belum kelihatan ya. Jadi cuman keluar daun baru aja. Nanti aku update-nya setelah mereka pada berkantong. Nanti aku bikin video baru lagi. Nah teman-teman, ini kebun Nepenthes aku yang ada di loteng. Ini aku rawat mereka sederhana banget, cuman pakai tatakan air kayak gini. Bahkan aku udah nggak pakai misting, jadi kelembapan udaranya itu benar-benar ya, bisa dibilang rendah sih karena nggak pakai misting. Sebenarnya ada banyak yang perlu dibahas, tapi menurut aku 2 topik yang aku angkat di video ini tuh yang paling penting. Banyak juga teman-teman Aroid yang mau nyobain ngerawat Nepenthes. Nah dari aku ngobrol-ngobrol sama mereka tuh selalu kesulitan untuk bikin kantong semar ini berkantong. Setelah aku cari tahu, kemungkinan paling besar adalah karena air sama kekurangan cahaya itu. Karena kalau teman-teman yang di Aroid itu kebanyakan mereka punya greenhouse, terus pakai paranetnya kan full. Jadi kondisi greenhouse-nya mereka ini teduh dan bisa dibilang agak gelap. Nah, agak gelapnya ini nih yang bikin kantong semar tuh jadi susah, dia nggak mau berkantong. Sama yang gak kalah penting juga gimana cara mengadaptasikan mereka. Nah cara mengadaptasikan ini kalian bisa aplikasikan juga untuk tanaman-tanaman yang lainnya. Semoga video ini bisa membantu dan Nepenthes teman-teman bisa pada berkantong. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang basic care Nepenthes lowland, kita udah pernah bikin videonya, nanti aku taruh linknya di deskripsi ya, silahkan ditonton. Thank you.